Kok nggak Mampus. Udah. Bisanya direkam. Memanglah laptop ini. Zoom ini. Memanglah. Oke ya. Kita akan membahas tutorial pendaftaran Kemenak. Kayak mana Ustadz tutorialnya Ustadz? Pendaftaran Kemenak ini Ustadz. Oke. Akan kita buka dulu. Hidup di dunia. Allah, Allah. Allah. Na 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 na. Allah, Allah. Banyak godaan. Marhepeng sajo. Marhepeng sajo. Marhepeng sajo. Nah, hepeng terus, hepeng. Oke, jadi ini anak-anakku adalah lembaga-lembaga UIN penyelenggara. Ya, tadi Irsad tinggal di Rohil, tapi sekarang ini lagi di Jakarta. Nanti pilih UIN Jakarta. Ya, yang di Jawa Timur, yang di Jawa Timur dia di UIN Malik di Malang ya, Maulana Malik Ibrahim yang di Malang. Yang di Sumatera Utara, yang di Parmeraan, yang di Sidimpuan, yang semualah dari utara sampai selatan, nanti ujian wawancaranya di UIN Sumatera Utara. Ini Rahmat Hidayat ini adalah adik kelas Ana. Jadi Ana selalu menghubungi Ustadz Rahmat Hidayat, adik kelas Ana di Mesir. Makanya Ana tahu informasi tentang ujian-ujian pelaksanaan ujian dari beliau, Ustadz Rahmat Hidayat, ya, alumni Mesir. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Jadi kalau ada masalah apapun tentang pendaftaran Kementerian Agama, hubungi Ustadz Asril. Nanti insya Allah sama-sama kita tuntaskan apa permasalahan antum di Kemenak. Ya, yang dari Aceh, misalnya Aceh kan lebih dekat misalnya Takengon ke Medan lebih dekat daripada ke Aceh, Banda Aceh sana. Jadi anak-anak kami yang ada di Aceh, ya, coba lihat dulu jaraknya. Lebih dekat ke Banda Aceh atau lebih dekat ke Medan? Kalau ke Medan, pilih ke Medan. Ya, kalau ke Medan, pilih ke Medan. Kalau ke Aceh sana, ya Allah, bisa jauh kali, nggak usah. Sama halnya dengan anak-anak kami yang ada misalnya yang ada di Labusel ya. Labusel lebih dekat ke mana? Medan atau ke Riau? Tapi sama-sama aja lah, ya kan? Ya, mau orang-orang Labusel, Kota Pinang mau ke Medan sama jauhnya, mau ke Pekanbaru pun sama jauhnya, ya udahlah ke Medan aja lah. Yang dari Kalimantan, Banjarmasin ini, ya Ustadz kami dari Kalimantan Timur Ustadz, langsunglah anti dan antum ke Banjarmasin sana. Surabaya ada dua ya, ada Sunan Ampel Surabaya, ada yang di Malang. Antum lebih dekat di mana? Wawancaranya. Ada orang Bandung, Bandung di Sunan Gunung Jati. Nah, yang Banten kayak Wahid orang Banten kan? Ah, pilih Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang dari Sulawesi, Mataram. Nah, yang anak-anak kami yang dari Padang. Nah, ini dia. Anak-anak kami yang di Mustofawiyah atau di Tapanuli bagian selatan. Manalah amang-amang yang lebih dekat dari posisi amang-amang ini? Apakah amang-amang lebih dekat ke Padang? Apakah amang-amang lebih dekat ke Medan Sumatera Utara? Itu terserah kepada amang-amang. Ya, terserah kepada anak-anakku semua. Amang, amang tahe. Ya, mau pilih mana amang? Yang lebih dekat ke Padangkah amang? Atau lebih dekat ke Medan? Terserah kepada amang. Yang Lampung, tadi adalah orang Lampung ya. Siapa namanya? Aldo atau siapa? Lampung, silakan. Yang dari Semarang, Jawa Tengah, monggo. Ya, dan dari Jambi Sultan Saifuddin. Nah, anak-anak kami yang dari Kalimantan Timur ya, ujian wawancaranya di Banjarmasin. Ya, di Banjarmasin. Anak-anak kami yang ada di Papua misalnya, tapi kita nggak ada dari Papua kita ya. Kita yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung ya kan, Banten. Nah, kemudian Jawa Timur. Yang dari Jambi ada, dari Lampung ada.
Dari Padang ada, dari Riau pun ada. Anak-anak kami dari Kepulauan Riau berarti ujiannya ke Riau. Ke Riau ujiannya. Ya, dari Aceh pun ada. Itu tadi saya sampaikan kalau dari Aceh lebih dekat dari mana? Ya, istilahnya eh apa namanya ya? Supaya nggak memberatkan ongkos gitu loh. Ya kan? Di Mustafawiyah kalau misalnya ongkosnya sama ke Padang kemudian jaraknya pun jauh, capek, kasihan. Ya, kasihan. Lagi pula nanti bisa jadi 3 kali ujian ini. Ya iyalah. Ujian pertama kan wawancara kemenang. Ujian kedua, tahdid mustawa nanti. Mudah-mudahan ya anak-anakku ya, ujian tahdid mustawa ini berbarengan dengan dekat-dekat meskipun nggak berbarengan, entah selang-selang 3 hari, 4 hari, dengan ujian apa namanya nak? Tahdid mustawa dengan ujian wawancara Kementerian Agama. Ya, sehingga anak-anak kami tidak balik lagi ke kampung masing-masing. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan itu yang Anda bayangkan. Mudah-mudahan anak-anak kami yang ikut ujian, anak-anak kami yang ikut ujian Kementerian Agama yang dari pelosok-pelosok desa menuju ke kota, ke UIN yang telah ditentukan masing-masing, mudah-mudahan ujian wawancara Kemenak dengan ujian tahdid mustawa yang akan ditentukan oleh MAI nanti jaraknya itu dekat, entah berselang 3 hari, entah berselang 4 hari, sehingga anak-anak kami tidak balik lagi, jadi bolak-balik dia. Paham kan? Paham kan? Mudah-mudahan paham. Jadi kalau ya mudah-mudahan dari MAI akan mengeluarkan surat keputusan apa nama lokasi-lokasi di mana di waktu yang tidak jauh dari pelaksanaan wawancara Kementerian Agama ini. Mudah-mudahan nanti akan kami tanya ya dan akan kami usulkan kepada MAI agar jaraknya itu jangan terlalu jauh dari wawancara Kementerian Agama. Ya, mungkin berselang 3 hari, bisalah kalian 3 hari menginap entah di mana atau 4 hari sehingga kalian tidak balik lagi ke kampung masing-masing. Nah, itu dia yang ujian ini tahdid mustawa. Setelah tahdid mustawa pulang karena udah tahdid mustawa itu online di rumah masing-masing, ya. Online di rumah masing-masing tahdid mustawa, ya. Kemudian setelah itu apa lagi Ustaz? Baru lagi balik ke Medan. Ya, balik ke tempat yang ditentukan oleh MAI. Untuk apa, Ustadz? Untuk ikhtibar muadalah, ujian muadalah. Ya, berarti kan 2 kali ke medannya, ke ibu kotanya, ke ibu kota yang telah ditetapkan oleh MAI. Yang satu berbarengan dengan ujian Kemenak di UIN, yang satu adalah ikhtibar muadalahnya. Nah, ujian ikhtibar muadalah itu dia offline, bukan online, tatap muka. Ya, jadi yang awal mulanya kita berpikir 3 kali ke ibu kota provinsi yang sangat memberatkan ke anak-anak kami ini bisa diminimalisir menjadi dua saja. Kita lihat dulu kolom komentar. Itu saja yang kalian tanya. Udahlah, tapi kali bikin 3 kali Ustaz tryout-nya. Ya nanti kita alhamdulillah tentang tryout nanti Mas Sumut akan adakan tryout online nasional. Mana Aldo? Mana Aldo? Aldo? Aldo tadi ikut tadi ujian ya, ujian dari ini, dari sana. Ya, Aldo ikut ujian tryout 90 orang. Ya, kita akan tryout online nasional. Ngeri, Mas Sumut ini, Wak. Tryoutnya udah nasional gitu, Wak. Sepele. Sepele. Ada Ustadz biayanya. Ada. Berapa Ustadz? 10.000. Ada Ustadz. Ada. Berapa Ustadz? 10.000. Itu tryout nasional Ustaz. Sepele. Sepele. Sepele kalian ya. 10.000 ada. Di mana-mana tryout kan bayar. Ada yang 25.000. Ada yang 50.000. Ada yang 100.000. Kalau Mas Sumut ngapain banyak-banyak? 10.000 aja. Ya kan? Tapi kalau bagi kalian 10.000 itu udah mahal kali lah. Ilaha illallah. Rokok kalian bisa beli. Ya Allah. 10.000-nya ya kan.
Mana ada untung Mas Sumut 10.000 tryout. Ya, tapi jangan sepele kalian. Meskipun 10.000 nasional sepele kalian. Nasional tryout Mas Sumut ini. Jangan sepele kalian. Nanti ya kita akan tryout insya Allah itu di tanggal 10. Ya, insya Allah 10 Mei nanti akan diumumkan besar-besaran secara nasional. Tryout-nya itu berbasis komputer, ya, bukan berbasis HP, dan insya Allah nanti akan dimasukkan soal-soal TOEFL yang selalu dikeluarkan oleh Kementerian Agama, soal-soal CBT tahun-tahun yang lalu, sehingga anak-anak kami bisa menjawab dengan seksama. Ustadz boleh pakai HP, untuk sementara boleh pakai HP mengerjakannya. Jadi nanti itu soal-soal yang berbasis CBT Kementerian Agama tahun-tahun lalu. Jadi mudah-mudahan Ananda semua bisa menjawabnya itu dengan sempurna sehingga anak-anak kami bisa menjawabnya dan bisa lulus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Nah, bagaimana dengan MAI? Bagaimana dengan Mas Sumut Ustadz? Apa yang dibimbing oleh Mas Sumut? Mas Sumut tetap membimbing tahdid mustawa, tahdid mustawa, ya. Karena itu yang paling penting, ya, tahdid mustawa, ya. Hanya membimbing tahdid mustawa. Yang kemenak Ustadz, yang kemenak nanti 1 minggu sebelum ujian kemenak akan kita bimbing soal-soal TOEFL, CBT akan kita bimbing ke antum. Namun nanti di tanggal 10 kita testing dulu ujian tryout kita secara nasional. Berapa Ustadz? 10.000. Supele. Kenapa hasil TM tidak dikasih tahu? Biar tahu di bagian mana kekurangannya. Orang tua Ustaz. Bisa pakai C Alia, bisa Nur Wahid. Saya kan Ustaz nyanyi, nyanyi dulu Ustaz, ya, nyanyi dulu. Habib Rizky. Nyanyi dulu kita Ustaz. Ayo, oke. Saya Ustaz Kota Pinang. Nah, Abror Kota Pinang lebih dekat mana, Abror? Lebih dekat Medan lah ya daripada ke apa ya kan? Daripada ke Riau kan? Riau nggak ada Ustaz. Riau nggak ada ya? Yang benar lah kalian. Iya, Riau nggak ada ya. Berarti Riau lebih dekat ke Padang ya? Kalian kalau ujian mana? Kalian lebih dekat Padang atau Medan kalian? Ih, lebih dekat Padang lah kalian ya? Atau Jambi. Lebih dekat mana kalian Jambi dengan Medan? Kalau dari ongkos sih ke Padang lebih murah Ustadz. Ya itu tadi Putra Roman. Ya, pilih aja ke ini. Nggak jauh tempatnya Amin. Ustadz berarti ada yang di UIN Sultan Syarif Kasim. Anak pikir Riau ada, rupanya nggak ada Putra Rahman. Berarti kalian pilihlah antara Jambi sama Padang. Kalau nggak Padang, Medan. Lebih dekat mana? Apakah pernah ujian tahdid mustawanya di UIN? Nggak pernah. Tahdid mustawa itu di tempat yang khusus ditentukan oleh MAI. Hadir Ustadz. Baik kali Ustadzku ini. Oh, sepele. Itu di mana? Online, kita online. Online di rumah masing-masing. Kalau tryout, di mana saja bisa dijawab. Belum tentu belum. Tryoutnya tentang ujian kemenang. Ya, tentang ujian kemenang. Ustadz ujian Mei online semua kah? Ujian Mei online tapi offline dia, tetap muka. Riau nggak ada. Iya betul. Hmm. Antum lebih dekat dari mana Riau ini? Kayak Muna, mana Muna? Muna, Muna, ya Muna, ya Muna, ya Muna, ya. Munanya lebih dekat mana? Bagan Batu, Medan atau Padang? Kalau Medan jumpa kita di Medan, ya kan? Bagan Batu lebih dekat Padang atau Medan? Padang. Nggak ada di sini. Iya, tapi nggak ditentukan pelaksanaannya oleh Kemenak. Berarti tempat untuk yang tadi Mustafa belum ditentukan. Belum ditentukan. Oke ya, mana Munaya ini? Oke, siap. Berarti kita langsung ke pendaftaran. Nah nih, pendaftaran Kemenak. Ya, antum klik ini. Oke, antum klik ini. Muncullah ini Anda pakai laptop tapi ya. Anda pakai laptop. Ya.
Antum klik diktis.kemenak.go.id Timteng 12 2025. Linknya nanti bisa antum scroll ke atas di grup kita. Silakan antum ini. Pendaftaran seleksi calon mahasiswa Timur Tengah 2025. Sekarang yang sudah daftar berapa orang ya? Sekarang yang sudah... Ini tanggal penting. Kita bahas dulu tanggal penting. Pendaftaran calon peserta dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Mei. Mulai hari ini sampai tanggal 9 Mei. Ini pendaftarannya di website ini. Linknya nanti akan kami sebarkan sekali lagi di grup. Yang kedua, verifikasi dan validasi dokumen. Ya, 1 sampai 9 Mei akan diverifikasi dokumennya. Dokumennya ini harus asli ya. Asli, jangan tak asli, harus asli. Kemudian pemberian virtual account bagi yang dinyatakan lolos verifikasi berkas tanggal 10 Mei. Jadi ini belum pembayaran. Belum pembayaran. Setelah lulus verifikasi berkas-berkas antum itu, nanti antum dan antuna diberikan virtual account. BRI, setahu saya BRI. Nah, setelah itu, kapan Ustaz dibayar 300.000 ini Ustaz? Nih, antara tanggal 10 sampai 14 Mei. Pembayaran 300.000 itu bukan langsung hari itu juga, tidak. Ya, pembayaran saksi dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Mei di BRI kalau nggak salah. Ya, gimana cara bayarnya Ustadz? Nah, anak-anak kami yang kebingungan cara membayar baik MAI Tahdid Mustawa ataupun Kementerian Agama sini, Ustadz bantu. Intinya Ustadz minta nomor virtual account. Ustadz minta nomor virtual account. Ya, baik MAI sama Kemenak. Ya, ya kalau misalnya payah, ya nggak ngerti secara pentransferannya, karena itu bukan nomor rekening, dia memberikan nomor apa namanya virtual account. Kalau nggak ngerti silakan. Ya, janganlah pula pakai uang Ustadz. Kalian transferlah uangnya ke Mas Sumut, jangan ke rekening Ustadz, rekening Mas Sumut. Kirimkan ke rekening Mas Sumut, Ustadz sudah saya transfer ke Mas Sumut misalnya. Tolong Ustadz diproses. Baru kita proses. Ustadz minta apa virtual account-nya. Nah, kalau di MAI yang sudah daftar MAI itu kan dapat notifikasi WA. Notifikasi WA. Ya, biasanya notifikasi WA saat ini apa namanya verifikasi dulu. Mungkin ada berkas-berkas yang kurang, berkas-berkas yang kurang. Setelah itu nanti muncul lagi notifikasi yang kedua. Jadi yang sudah daftar MAI, sudah daftar, notifikasi pertama itu verifikasi dokumen, data, kemudian muncul lagi notifikasi kedua untuk pembayaran. Yang nggak paham tata cara pembayarannya, silakan hubungi Mas Sumut. Ustadz kasih nomor rekening Mas Sumut biar kita proses dari rekening Mas Sumut, ya, diproses dari rekening Mas Sumut. Sama juga dengan yang Kementerian Agama juga, ya. Pening, bingung cara silakan, ya, silakan. Nggak pakai rekening Asril, rekening Mas Sumut. Nah itu baru namanya sehat. Benar, orang. Mm-mm. Hmm. Manisnya jeruknya. Oke, jeruk nih, enak nih. Ya, MAI terakhir pembayaran tanggal 7 bulan ini. Rp840.000. MAI. Kemenak, akhir pembayaran tanggal 14 Mei 2025. Ya. Kemudian setelah antum bayar 300.000, barulah penetapan calon peserta seleksi tanggal 15 Mei ditetapkan, ya, nama-nama antum, ya, ada situ namanya dikasih kartu online. Tanggal 16 Mei barulah simulasi CBT secara online, ya. Ini di rumah boleh, CBT di rumah boleh, ujian di rumah boleh. Kemudian di belakang antum tuh ada Zoom yang sudah berkamera, jadi antum dipantau oleh Zoom di kamera.
7, ujiannya dilaksanakan tanggal 17 Mei. Nggak tahu entah jam berapa ini. Peserta yang lulus besoknya akan diumumkan. Ya, yang lulus besoknya akan lulus. Ustadz, aku nggak lulus, Ustadz. La takhaf wa la tahzan. Mas Sumut hadir di tengah-tengah kalian untuk menenteramkan hati kalian. Allah, 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 Allah. La takhaf wa la tahzan. Ya kan? Ya, kita ikuti dulu arahannya gimana. 9. Menarik sekali judulnya. Ini berselang, ini berselang 2 hari, 3 hari. Setelah ini muncul wawancara tanggal 20 sampai 21 Mei di UIN masing-masing. Jadi kalian ke Medan lah, ke Padang, Riau nggak ada. Padang, ya kan? Di Jambi, Lampung. Ya, berselang 3 hari kemudian pengumuman final tanggal 24 Mei. Oleh sebab itu, semoga antara 24 Mei dengan ujian tahdid mustawa itu tidak lama jaraknya. Sehingga kasihan yang dari pelosok desa itu datang. Kasihan. Masih dia bolak-balik ke Medan lagi. Kemudian balik lagi ke Medan lagi. Harus bersabar lah ya. Ya, harus bersabar. Kalau seminggu ya berarti seminggu lah kalian di Medan, seminggu kalian di mana? Di Banten, seminggu kalian di Jakarta, seminggu kalian sesuai sabarlah ya, sesuai dengan ini. Oke ya, anak kami ya. Nah, klik ini kan proses prosedur seleksi, pendaftaran, seleksi berkas, penerbitan virtual account untuk pembayaran, cetak kartu ujian, ujian CBT, ujian wawancara, pengumuman kelulusan. Itu dia alurnya sampai ke pengumuman lulus. Pendaftaran. Kita tengok dulu rekapitulasi. Udah berapa sekarang? Ya. Hingga saat ini, tanggal 1 bulan 5, yang daftar di Jakarta 20 orang. Yang daftar di Medan baru 2 orang. Siapa 2 orang ini ya? Yang daftar di Medan baru 2 orang. Ini. 2 orang, 2 orang di Medan baru daftar. Yang Aceh belum ada hingga saat ini ya. Yang Padang 5 orang, Lampung 2 orang, Wali Songo 5 orang. Mudah-mudahan besok Sumatera Utara banyak ini. Diserbu sama Mas Sumut. Mudah-mudahan besok diserbu sama Mas Sumut. Gudus 100 orang gitu ya. Ya kan? Hmm. Diserbu sama Mas Sumut. Oke ya. Oke. Kita balik pendaftaran. Hmm. Akan muncul seperti ini. Kita lihat dulu. Ustadz, materi yang di surat ortu berapa? 10.000. Itu bukannya untuk kemenang. Iya, itu untuk Kementerian Agama. Linknya disematkan lagi. Iya, linknya akan saya sematkan. Kapan Ustadz kirimnya? Kirim apanya? Duitnya. Itulah tanggal 10 tadi sampai tanggal 14. Kalau misalnya dapat beasiswa bisa dipastikan berangkat. Enggak, belum bisa Nasifah. Kalau dapat beasiswa, keberangkatannya 2 tahun lagi. Beasiswa harus nunggu, ya, baru berangkat. Kayak tahun-tahun lalu. Ya, mana tahu nomor virtual akunnya. Nah, kalau MAI, dia lewat notifikasi WA, ngobrol. Lihat WA antum, makanya nomor WA jangan dirubah-rubah. Nah, sedangkan ini nanti wallahu alam ya, apakah langsung dari WA atau email ya? Saya belum tahu kalau yang Kementerian Agama ini. Kayaknya nanti dikirim linknya. Ustadz, kalau ijazah SMA gimana jadinya Ustadz? Ada solusinya. Faiz, tadi telah Anda sampaikan, ikut MAI saja. Ya, bagi yang punya ijazah SMA, ikut MAI saja. Ya, ngobrol.
Didahulukan MAI. Alwi. Kesini kau Alwi. Ya, sini ya. Banyak jeruk nih. Hmm. Kawan saya orang bilang udah daftar ya. Alfi nggak mesti tunggu SKL ya. Raport aja udah bisa. Raport kelas 12. Yang MAI 840, yang Kemenak 300. Ya, itu nanti. Kalau tryout nanti mesti lama lagi. Nantilah Ustadz Ruli. Kalau nggak ikut Kemenak, boleh nggak Ustadz? Hmm? Diupayakan ikut Kemenak lah. Oke, udah. Dah, pertama, tempat ujian online yang pilih. Silakan di mana? Di sini Riau nggak ada. Riau di sini nggak ada. Ya, ya kan? Misalnya saat saya di Medan, nomor lengkap Rahmat Asrul Pohan. Langsungnya lah Ahmad Sulaiman misalnya. Pakai bahasa Arab. Ahmad Ahmad Sulaiman. Jenis kelamin laki-laki. Tanggal lahir mungkin Medan. Tanggal berapa? Ya saya kan ecek-ecek aja nih. 12 misalnya tahun misalnya 2000 berapa antum? 7. Alamat lengkap. Selengkap-lengkapnya sesuai dengan KTP ya. Alamat lengkap selengkap-lengkapnya sesuai dengan KTP. Misalnya Jalan Sisingamangaraja nomor 197 B, ya kan? Teladan Barat, Kota Madya, Medan, Sumatera Utara, misalnya. Kode posnya 20217, ya kan? Oke. Baru kemudian nomor NIK, nomor KTP. Kalau nomor KTP nggak ada, lihat di KK. Kalau eh, kalau KTP nggak ada, lihat di KK. Ya, ini nomor WA aktif yang aktif. Nomor WA yang aktif berapa misalnya? NISN itu opsional. Kalau nggak diisi pun nggak apa-apa. Lebih baik diisi. Ya, NISN itu nomor induk siswa nasional. Biasanya ada di absen atau di kartu ujian. Kalau nggak ada, kosongkan. Enggak. Ini dia. Hmm, enggak. Asal lembaga. Di sini nggak ada SMA. Yang ada madrasah aliyah, pendidikan diniyah formal, satuan pendidikanmu adalah pendidikan kesetaraan PPS Salafiyah. Ya, nggak ada di sini yang berbasis SMA. Kemudian selanjutnya, pas foto diri, boleh antum saya lihat, saya dengar Ustaz Rahmat, ini boleh apa? Ini kayak mana fotonya ini? Harus ke studio kah atau ke mana? Udahlah Bang, foto aja. Yang penting fotonya bisa dilihat. Istilahnya nampaklah mana matanya, mana hidungnya, mana mulutnya, kayak mana mukanya. Itulah dia. Intinya yang cewek jangan 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 bercadar gitu aja. Ya kan? Foto di belakang ini aja. Belakang dinding boleh. Nggak mesti antum semuanya ke mana? Ke studio. Madrasah Aliyah misalnya saya sini ya. Kita buat Mas Darul Arafah misal, atau Mas Ar-Raudhatul Hasanah, atau Mas misalnya apa? Mas apa? Darus Salam Permiraan. Tahun lulus. Nah, di sini tahun lulus dari tahun 2012. Nah, yo. Siapa di sini tahun lulusnya 2000? Nggak ada ceritanya usia ijazah 3 tahun. Nggak ada. Nggak ada. Dari tahun 2012 silahkan mau
Mau mau ijazahnya tahun 2015, silakan. Mau ijazahnya tahun 2012, silakan. Ya, silakan. Nggak ada paksaan sekarang ini. Sudah lebih apa? Sudah lebih lunak sekarang ini. Dulu kan batas usia ijazah 3 tahun, 2 tahun, sekarang nggak. Ya, 2012 boleh, silakan. Kita pilih ya, misalnya 2025, 2025 status lembaga swasta. Ya. Pas foto diri, ya pas foto diri antum lah. Ya, nggak mesti dia apa namanya, nggak mesti dia ke studio. Hmm. Kemudian, dia terakhir. Nah, bila ijazah terakhir tidak ada, SKL pun belum turun. Cukup, cukup rapot, ya, cukup rapot Kemenak, ya kan? Kelas 12 semester 1. Cukup. Yang mana, Ustaz? Yang ini sama yang ini. Jadi dua dia. Yang tahun 2025 ini cukup raport Kemenak kelas 12 semester 1. Cukup, ya. Jadi ditulis di sini di jadi dia apa namanya? Dua, ya. Dua file berulang dia. Ini ya di ijazah terakhir bukti lulus sama rapor terakhir. Itu yang Anda dengar. Kalau misalnya ada tambahan lagi, berarti kalau mereka minta lagi bukti lulusnya, ya kan? Silahkan. Nanti kita minta kepada sekolah masing-masing bukti lulus kalau sudah lulus gitu. Tapi belum 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 ada SKL-nya, gimana lagi? Ya kan? Ya, gimana lagi? Belum ada lagi ini ya. Dan ini bentuknya JPG ya anak-anakku ya, bukan bentuk PDF, JPG. Tinggal antum foto kan aja, kipret, foto manual aja. Kemudian surat izin bermaterai oleh orang tua. Ini ya tak boleh dirubah-rubah. Contohnya sudah anak kirimkan di grup, ya. Contohnya sudah anak kirimkan di grup. Contoh surat izin, ya, keluarga. Oke, kita buka dulu ya. Apa sih isinya nih? Apa sih isinya dari surat ini? Nah, ini nih. Inilah isinya. Surat pernyataan. Ustadz, pertanyaannya, ini Ustadz kayak mana Ustadz? Apakah harus di print? Ya memang harus di print lah. Ini harus di print. Harus di print. Di print, tulisan-tulisan tangan tidak masalah. Tulisan ketikan juga nggak masalah. Ya, mau diketik, mau tulisan tangan, nggak masalah. Bebas. Mau tulisan tangan sama tulisan bebas. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama orang tua. Nama orang tua, ya, bukan nama antum. Nomor KTP orang tua, baik ibu sama bapak sama, ya. Mau ayah, mau ibu, ayah atau ibu, bukan dua-duanya ya. Nomor aktif orang tua, ayah atau ibu, terserah. Alamatnya sesuai KTP, sesuai KTP, sesuai KTP. Nomor HP aktif. Nomor HP aktif siapa nih? Orang tua. Ya, nomor HP aktif orang tua adalah orang tua wali dari ini nama antum. Ya, nama antum, Antunlah. Memberikan izin, demikian surat. Nah, ini tanggal yang jelas, buat sini namanya apa namanya, tempat ya, misalnya Medan, ya. Tanggal berapa sekarang ini? Misalnya 5 Mei, misal gitu kan. Nah, ini nama lengkap siapa ini? Nama lengkap orang tua.
orang tua. Siapa yang neken? Orang tua. Materi berapa, Ustaz? Materi 10.000. Materai 10.000. Nah, ini contohnya. Nama orang tua, ya kan? Ini contohnya. Nomor KTP orang tua, alamat sesuai KTP, HP aktif orang tua, Medan 5 Mei, ya, materi 10.000, nama lengkap orang tua. Baru diteken, ya, ditatangani oleh orang tua. Nah, setelah ini dipoto, jebret, foto, foto kamera aja, foto kamera jelas, ya, baru nanti dikirimkanlah ini kemari. Bentar ya. Nah, dikirimkan nanti dia kemari, ya, dikirimkan dia kemari. Nama bapak, misalnya siapa? Muhammad, ya, pekerjaan bapak misalnya petani. Nama ibu misalnya Aisyah, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Kemudian user email aktif, yang aktif ya, jangan pula nggak aktif. Ya, passwordnya apa? Ulangi. Nah, ini guna user email nanti ada apa namanya? Akun langsung yang akan dibuka di Kementerian Agama, ya. Jadi ini user email ini, ya, user email ini akan dipakai, ya, mana dia tadi? Ketika membuka akun antum sendiri, ketika akan membuka akun antum sendiri, ini penting ini, ya. User email antum, ya, buat passwordnya apa? Ulangi passwordnya, ya. Ulangi passwordnya. Nah, oke, misalnya, ya, ulangi passwordnya. Ya, setuju. Baru masukkan nilainya 13.631. Setelah itu daftar. Bismillah daftar. Tapi ini belum ada ini kan? Belum ada belum ada yang saya isi di sini. Nah, ya kan? Silakan nanti didaftar. Oke ya? Sudah paham kan? Oke. Jadi Ustadz, user ini, email ini nanti dibuka di mana Ustadz? Nah, ini nanti dibuka di login. Ya, setelah antum daftar, nanti antum lihat di login ini login, login. Nah, di sini email user antum yang tadi antum buat tadi barusan, kemudian nanti di sini password antum, masukkan angka nanti login, login peserta. Di situ nanti semua pengumuman-pengumuman untuk antum ini untuk antum sendiri, apa namanya, login antum sendiri. Oke? Jadi pahami kan? Bisa lah, masa anak-anak Ustaz nggak paham? Paham lah, enak, enak. Tanggal 5 baru bagi rapor Ustadz. Ya udah, tanggal 5 kan tanggal berapa terakhir Kementerian Agama? Tanggal 10. Nah, tapi kalau apa? Kalau MAI tanggal 7. Ya, semester 1 pun nggak masalah katanya. Abror, kalau langsung bayar duanya sama Ustadz, bisa Ustadz. Bisa, tapi nanti Anda minta virtual account-nya ya, virtual account. TM-nya nanti offline juga Ustadz. Ya, offline. Ustadz fotonya latarnya warna apa? Terserah Arum Parstia. Tapi Arum kan dari SMA. Kalau SMA ngapain lagi ikut? Yang ini kan yang khusus untuk MI aja yang SMA. Surat yang dari UIN itu memang banyak yang belum tahu ya Ustadz. Iya, cuman kita lah yang tahu. Makanya kan sedikit kali yang daftar. Hmm, sedikit kali yang daftar. Banyak yang nggak tahu pula. Tapi sekarang kalau udah disebarkan begitu sudah banyak 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 yang tahu lah. Iya, betul. Ini Alupin. Enggak, semester bukan semester genap kelas 12. Semester ganjil kelas 12 itu aja dikasih. Aman. Nisa, raport Kemenak kelas 12. Kan ada semester 1, ada semester 2. Nah, yang raport kelas 12 kalau dia semester 1 itu yang diupload. Mm-mm. Boleh.
Bismillah berangkat. Kalau ada penting nanti, dia buka di grup. Yuk, ya biar nggak tenggelam. Kakak kelas anak nggak tahu kalau nggak bisa pakai hijab. Soalnya kakak kelas anak nggak tahu kalau nggak bisa pakai hijab. Iya, tahun ini nggak bisa pakai hijab. Yang SMA, Kemenak ya, MAI boleh, Saira. Kemenak nggak boleh. Anak mau jawab juga takut Ustadz, kirain pasti masih privat. Kenapa nggak ada suara Ustadz? Ada lah, Feli. Berarti yang transkrip nilai itu semester 1 juga kah Ustadz? Iya, yang diupload. Coba aja. Ka- ka- Coba dulu lah. Besok kalau misalnya sudah ada yang coba, alhamdulillah berhasil. Karena anak taunya dari Bang Rahmat itu. Udah nggak apa-apa Ustadz, semester 1 aja dibuat apa rapotnya katanya. Namun kalau misalnya nggak bisa juga, nanti ada hubungi beliau lagi. Intinya itu juga, itulah info yang kami dapat. Aman. Dipa modal sekarang aman. Coba Dipa Duayan. Coba. Bisa nggak pakai raport? Coba lah. Bisa lah orang kan harus diverifikasi lagi sama mereka besok. Oke ya. Nona